Halo, selamat sore sahabat Sonora. Oke. Untuk Anda yang sudah bergabung sahabat Sonora, selamat sore. Di sore hari ini kita akan membahas ya mengenai tentang apa sih itu ilmu Feng Shui. Dan pastinya kita juga akan menunggu salah satu pakar Feng Shui yang akan kita kulik lebih dalam nih tentang Feng Shui. Kira-kira siapa? Nah, ditunggu dulu sahabat Sonora, nanti akan bergabung dengan kita. Selamat sore untuk yang sudah bergabung. Halo. Sudah banyak yang bergabung ya. Sebentar ya Sobat Sonora ya, kita tunggu dulu dari pakar Feng Shui-nya untuk sore hari ini. Karena kalau kita berbicara tentang Feng Shui, pasti memang ada satu orang yang paham nih tentang Feng Shui itu apa. Nah mungkin bagi Anda juga ya Sobat Sonora, yang mungkin ingin tahu lebih dalam kira-kira Feng Shui itu apa sih sebenarnya, yang ingin dicari tahu dari ilmu Feng Shui itu apa sih. Nah silakan kalau Anda mau bertanya langsung saja di kolom komentar. Nah nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan saya tanyakan ke pakar Feng Shui kita di sore hari ini. Sambil menunggu sahabat Sonora, mungkin boleh kali ya googling apa searching tentang Feng Shui sebelum Anda menanyakan gitu kan, silahkan. Wah sudah banyak sahabat Sonora yang bergabung. Halo, selamat sore. Ada nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya memang dari Anda sahabat Sonora ingin menanyakan sesuatu terkait dengan ilmu Feng Shui atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung saja ke kolom komentar ya. Nanti akan saya bantu untuk menyampaikannya ke pakar Feng Shui kita di sore hari ini. Apakah sudah bergabung sore untuk Alivia Asti? Selamat sore. Sebentar ya sahabat Sonora ya, ditunggu dulu. Wah, sudah banyak bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Ayo mungkin sahabat Sonora, ada temennya juga yang ingin tahu nih, yang penasaran tentang ilmu Feng Shui itu apa. Langsung coba disuruh join juga nih di IG live-nya di @sonorafm92. Karena selama kurang lebih 15-20 menit ke depan, saya Sauli akan membahas bersama dengan salah satu pakar Feng Shui terkait dengan Feng Shui itu apa, terus mungkin tentang peletakan rumah atau mungkin pintu-pintu rumah. Nah untuk Anda sahabat Sonora yang sudah berkeluarga, yang mungkin kayaknya kita butuh deh salah satu ilmu Feng Shui buat mendorong keberuntungan, mungkin silahkan langsung aja ya. Halo, selamat sore untuk Elisa. Terima kasih. Oke, sepertinya kita sudah akan bisa nih request. Coba sebentar sahabat Sonora, terima kasih sudah bergabung. Halo, selamat sore Mas Kang. Hai, sore. Jelas gak suara saya? Kedengeran jelas kok. Ya. Jelas. Sip. Nah, untuk Anda sahabat Sonora, jadi di sore hari ini kita akan membahas tentang apa sih itu ilmu Feng Shui. Tentunya bukan dari saya Sauli yang akan sharing, tetapi dari Mas Kang Singhuat yang akan berbagi informasinya untuk kita. Apa kabar Mas Kang? Baik. Bukannya Mbak Sesa yang jelasin? Gimana? Bukannya Mbak Sesa yang jelasin Feng Shui? Nanti jadi Saya salah mau dong join. Mas Kang. Saya cuma jadi moderatornya aja sore hari ini. Oke. Dan ada Mas Kang yang akan berbagi informasi tentang ilmu Feng Shui yang mungkin bukan Sesa kok, bukan Sesa, pasti Mas Kang. Nah, ngomongin tentang ilmu Feng Shui nih, mungkin sebagian dari orang, mungkin bahkan Sesa juga ya, ini mikir adalah gimana sih untuk peletakan pintu, atau mungkin ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap keberuntungan, atau mungkin bisa berpengaruh untuk karirnya kita, bahkan percintaan. Nah, pertanyaannya mungkin apa sih sebenarnya Mas Kang, ilmu Feng Shui itu apa sih? Ilmu Feng Shui. Oke. Banyak yang pengertiannya kan selama ini Feng Shui itu arsitektur rumah. Apalagi Feng Shui itu keberuntungan ya, sumber di mana kita bisa dapat keberuntungan. Lalu jodoh, mistis ya. Itu rata-rata yang biasanya di pikiran orang kalau kita ngomongin soal Feng Shui. Nah, kalau mau tahu soal Feng Shui dan artinya apa, itu kita mesti balik lagi namanya. Ya, Feng Shui itu apa sih? Kenapa disebut Feng Shui? Nah, Mbak Sesa udah tahu belum? Feng Shui itu artinya apa kata per kata?
Feng Shui itu kalau misalnya dari yang saya pahami, tapi tolong dikoreksi ya Mas Kang ya. Jadi itu Oke. ada apa sih keseimbangan antara alam dan something gitu ya. Bener nggak sih Mas Kang? Aha. Udah benar setengah dapat dapat nilai 7 deh. Sudah lulus ya Mas Kang ya? Ya, jadi Feng Shui ini emang udah lama banget, udah ada dan udah dipraktekkan. Itu sekitar 5.000 tahun yang lalu Feng Shui itu udah ada, ya. Dan kalau ngomongin Feng Shui itu secara harafiah, kata per kata kita artikan, Feng itu artinya angin, Hmm. Shui itu air, artinya air. Kenapa angin dan air? Kenapa enggak batu dan laut misalnya gitu? Kenapa angin dan air? Ya. Nah, karena setelah diteliti, angin adalah media yang mendistribusikan energi, ya. Sedangkan air adalah media yang mengakumulasi energi tersebut. Ya, jadi kalau Feng Shui digabung, artinya kita mempelajari manajemen energi, ya, angin dan air, putaran angin dan air. Jadi itu Feng Shui. Tapi sebelum ada Feng Shui, namanya bukan Feng Shui dulu. Apa jadi Mas Kang? Namanya adalah Kanyi, ya. Kanyi ini adalah prinsipnya adalah manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, di alam semesta, itu harus taat sama peraturan alam semesta. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya begini. Ada siang, pasti ada malam, ya kan? Lalu juga kenapa selama ini hewan tidak perlu diajarin mereka makannya apa? Ya, kalau manusia kan perlu diajarin makannya apa, tinggalnya di mana, ya. Nah, itulah kanyi. Artinya kita hidup berdasarkan norma alamiah, norma alam semesta. Ya, jadi alam semesta ini memiliki energi kosmik yang kasat mata, itu yang disebut sebagai qi. Pernah dengar gak qi? Qi adalah energi, ya. Jadi nah setelah itu di breakdown, qi itu banyak banget, ya. Ada qi yang hidup, ada qi yang mati, ada qi yang menghidupkan dan menghancurkan. Nah, itu ke detail-detailnya, ya. Tapi jadi kalau kita tarik benang lurus, kita kalau bicara Feng Shui itu bicara energi. Nah, sampai sini kira-kira paham nggak? Paham, pokoknya lebih banyak. Agak sedikit ribet mungkin ya Mas Kang ya, karena baru pertama kali kan mendengar tentang Feng Shui. Kalau misalnya kan hal-hal yang apa ya, yang di luarannya itu lebih kayak Feng Shui ini untuk keberuntungan, Feng Shui ini untuk kesehatan mungkin seperti itu. Tapi ternyata di baliknya adalah bagaimana sih ternyata Feng Shui ini kaitannya dengan alam ya, berkesinambungan dengan alam dan segala macam akhirnya. Betul. Energi. Apapun yang berinteraksi itu ada energi. Kayak saya lagi ngomong sama Mbak Sesa, kita sedang interaksi energi. Mbak Sesa merasa, saya terlalu dominan atau saya terlalu malu. Kita semua tanpa sadar itu memancarkan energi. Ya, jadi begitu juga dengan hewan. Hewan ngelihat makanannya nggak perlu bilang, gue makan lu ya. Enggak, dia udah tahu ini makanan gua. Gitu. Tapi mereka nggak verbal, nggak ada ucapan. Karena mereka berdasarkan insting dan energi. Mereka lebih peka lagi dengan energi daripada manusia. Gitu. Okay. Berarti cukup tidak kasat mata, tetapi ya seperti yang Mas Kang tadi bilang dengan Sesa berbicara dengan Mas Kang, ini berarti ada energi di tengahnya. Betul. Oke, berarti ilmu Feng Shui ini ada di setiap aktivitas ataupun kegiatan kita dong Mas Kang ya? Betul, makanya Feng Shui itu banyak aspek yang kita bisa lihat. Contohnya apa? Jodoh, pertemanan, rekan bisnis, lalu rumah, lalu office. Itu semua kita bisa bahas melalui Feng Shui.
karena di situ ada interaksi, ada energi yang ditukar gitu. Nah, kalau tadi ya. Tadi Mas Kang sempat ini nih, ada yang suka nanya tentang jodoh, ada yang suka nanya tentang karir gitu. Nah sebenarnya jadi ingin nanya sih saya sama Mas Kang, pertanyaan apa sih yang sering ditanyakan nih oleh orang-orang, oleh masyarakat terkait tentang feng shui? Apakah ingin tahu tentang jodoh atau ingin tahu tentang kesehatan, yang lebih kemana sih Mas Kang sebenarnya biasanya pertanyaan-pertanyaan itu? Pertanyaan yang paling sering, saya bisa kaya apa enggak? Saya bisa kaya atau enggak? Jadi, nah itu pertanyaan yang bisa dijelaskan secara feng shui. Ya, tapi kalau udah bicara kekayaan, itu kan kita nggak boleh bilang kamu bisa kaya, kamu nggak bisa kaya. Ya, karena setiap orang punya hak untuk kekayaan, punya hak untuk bekerja keras dan dapat hasilnya. Ya, cuman yang mereka nggak tahu, feng shui itu ada 3 faktor. Ya, jadi yang dicari itu bukan kekayaan sebenarnya. Kalau saya dari kecil belajar feng shui, itu selalu saya ikut orang tua saya. Mereka yang paling penting itu feng shui 3S. Apa itu Mas Kang? Apa? Ayo. 3. Apakah S pertama itu sesa? Sesa. Es krim ya. Jadi 3S itu adalah selaras, serasi, dan seimbang. Selaras, serasi, seimbang itu bagian yang paling penting dalam feng shui. Kalau ngomongin kaya, kaya itu bukan sukses. Kaya itu bukan seimbang. Nah, feng shui itu mencari keseimbangan. Jadi kalau keseimbangan itu didapat dari keseimbangan energi. Jadi ada 3 faktor yang kita lihat di feng shui. Yang satu adalah kita sebutnya keberuntungan langit. Lalu kedua adalah keberuntungan bumi. Wah, udah mabok Mbak Sesa. Ngomongin apa sih? Ya, ketiga ada keberuntungan manusia. Nah, jadi ada langit, bumi, manusia. Kalau ngomongin langit, itu artinya kita ngomongin waktu. Ya, waktu itu konstan, selalu bergerak. Ya, seperti kita, dari umur 0 sampai umur sekarang, kita melewati waktu yang cukup lama. Ya, apa yang selama ini kita kerjakan, pasti udah melewati waktu. Waktu senang, waktu sedih, ya, waktu di atas, waktu di bawah. Nah, itu ada satu faktor ya, waktu. Yang kedua ada tadi saya sebut adalah keberuntungan bumi. Ya, keberuntungan bumi adalah ruangan tempat kita beristirahat, tempat kita beraktivitas, yaitu rumah dan office. Ya. Yang ketiga adalah faktor manusianya, keberuntungan manusia. Bagaimana kita bisa bawa diri kita, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan yang lain, orang yang lain. Di situ kita bisa memastikan keberhasilan kita. Di situ kita bisa menentukan 3S tadi itu dilaksanakan enggak, bisa tercapai atau tidak. Ya, jadi ada 3 hal yang tadi saya sebutin itu penting sekali dalam feng shui. Iya, ya, waktu, tempat, dan manusianya sendiri. Manusia. Jadi keberuntungan nggak hanya dari manusia, tetapi kalau dari ilmu feng shui itu memang berkesinambungan juga dengan beberapa faktor-faktor lainnya seperti yang tadi Mas Kang sempat sebutkan. Wow, ini baru 15 menit pertama sudah terlalu banyak informasi ya, informasi-informasi baru pastinya yang mungkin nggak hanya saya, tapi mungkin beberapa sahabat Sonora juga yang ternyata ilmu feng shui sedalam ini ya. Ternyata ketika untuk mengetahui keberuntungan seseorang itu juga dia akan bersinggungan dengan beberapa faktor lainnya, dengan beberapa hal-hal lainnya yang mungkin tadi di awal ketika kita buka itu tidak kasat mata, energi tidak kasat mata, seperti itu ya Mas Kang ya? Betul. Ya, jadi memang kesuksesan kita itu banyak peran lain selain kita ya. Jadi ada makhluk, ada orang lain ya,
ada tempat-tempat tertentu di mana kita bisa nyaman dan bisa memberikan hasil kontribusi ke manusia lain, ke makhluk hidup lain. Nah, jadi feng shui itu nama bukannya kaya. Kaya bisa aja nggak bahagia, ya banyak sekali. Contohnya saya kenal satu orang, dia kaya luar biasa, tapi setiap malam nggak pernah tidur. Jadi ke kesehatannya juga jadinya ya, Mas Kang ya? Ya, pokoknya dia jadi nggak percaya sama orang lain. Nah, jadi dia kalau dapat uang cash, itu dia hitung sendiri. Karena dia nggak mau orang lain yang hitung. Iya. Percayaan sama orang lain. Nah, itu kan hal-hal sepele, tapi itu juga fungsi lihat gitu. Oke, nah kalau tadi ya ini Mas Kang kita sudah ngomongin tentang feng shui dan segala macamnya, dengan keberuntungan tidak hanya dipengaruhi oleh manusia saja, ada beberapa faktor juga. Nah kira-kira Mas Kang, kalau misalnya nih untuk beberapa orang awam yang tidak terlalu mengenal feng shui itu, apakah ada dampak sih ketika nggak ngikutin ilmu feng shui gitu? Entah itu baik itu dari peletakan pintu rumah, atau mungkin penempatan beberapa barang-barang di dalam rumah, atau mungkin apa segala macamnya, tuh sebenarnya dampak seperti apa sih Mas Kang yang akan terjadi di diri kita gitu kalau misalnya kita tidak mengikuti ilmu feng shui? Ya, feng shui kan tadi udah saya sebutin. Ya, feng shui itu juga tentang bagaimana mengenal diri sendiri. Ada beberapa orang yang tanpa feng shui, mereka udah tahu energinya sendiri. Keinginan dia pun sudah jelas di kepala dia. Apa yang ingin dikerjakan dalam hidup pun sudah jelas. Ya, tapi ada beberapa orang yang tidak mendapatkan keberuntungan yang sama, tidak mendapatkan keahlian yang sama. Jadi mereka harus menemukan jati diri mereka dulu. Jadi mereka coba-coba, ketemu orang yang salah, ketemu usaha yang salah, ketemu pekerjaan yang salah. Akhirnya tadi saya sebutin faktor waktu juga ya, faktor waktu dan ruang. Jadi kalau kita sendiri kita nggak tahu mau apa, waktu yang sudah ada, yang sudah dilewati, itu bisa aja terbuang sia-sia. Harusnya kita manfaatkan waktu dengan baik, tapi terbuang sia-sia karena kita nggak tahu kita mau ngapain. Nah, itu dia, benar. Itu sih. Tujuan kita menurut alam semesta itu apa? Ya. Kita sudah melewati waktu itu. Ya, jadi terbuang sia-sia. Itu. Bagaimana kalau kita selarasin manusia dengan ruangannya, dengan waktunya? Apa yang terjadi? Pasti itu jauh lebih bagus. Ya. Baru kita sebagai manusia bisa optimal berkontribusi. Wah, luar biasa dari Mas Kang ya untuk menjelaskan ilmu feng shui. Ternyata tidak setipis itu ya, bahkan masih banyak lagi faktor di dalamnya. Nah Mas Kang, ini tadi di awal saya sempat informasi ini ke sahabat Sonora. Untuk sahabat Sonora mungkin yang mau bertanya ke Mas Kang di sesi Instagram Live kali ini, silakan untuk komentar di kolom komentar, dan saya coba mau memilih ya Mas Kang ya untuk beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat Sonora di sore hari ini. Coba kita cari ya. Ini ada dari Icadung, Mas Kang. Mau nanya, ini Sio Ayam katanya lagi hoki nih di tahun ini. Nah, supaya hokinya maksimal harus gimana nih, Mas Kang? Oh iya, tahu aja dia Sio Ayam lagi hoki. Jadi Sio Ayam di tahun ini pada umumnya memang lagi hoki, artinya selaras, ya. Sebelum saya lanjut, hoki itu tahu gak artinya apa? Beruntung. Ya, beruntung. Tapi itu juga ada sangkut pautnya dengan energi. Hoki itu hauchi, yang bagus, energi yang baik. Jadi tahun ini orang yang bersio ayam memiliki energi yang baik. Ya, jadi harus dimanfaatkan dengan baik juga. Seperti apa contohnya? Seperti kalau yang sio ayam mau usaha baru, ya, mau membuka usaha, atau kalau dia punya usaha, dia mau ngapain sih? Mau ekspansi, mau memperluas usaha,
ya di saat ini sekarang yang sedang bagus. Lalu kalau dia sendiri udah capek sama duniawi, dia mau pensiun. Di, ya dia mau pensiun di waktu yang baik juga supaya dia nggak depres, dia nggak Oh. Bahkan untuk lalu pensiunnya juga ada waktunya ya Mas Kang ya. ada betul. Ya jadi selain itu hal-hal yang penting lainnya seperti bangun rumah, renovasi rumah itu juga lihat hari baik ya, lihat waktu yang baik seperti itu. Nah tips sedikit buat yang show ayam. Show ayam kan tahun lalu lagi ciong nih, artinya tidak selaras ya. 2020 sampai Februari awal itu periode di mana show ayam sedang tertekan, artinya tidak selaras. Ya, tapi setelah lewat tanggal 12 Februari Sinja kemarin, ini sudah berangsur-angsur membaik sampai 1 tahun ke depan. Hanya saja show ayam ini pelan-pelan naiknya karena kan masih dalam tahap pemulihan. Tahap dari jelek ke bagus nggak bisa langsung bagus. Jadi pemulihannya itu banyak sebagian rintangannya adalah dari diri sendiri. Ya, rintangannya apa kira-kira? Rintangannya adalah suka sering cemas. Suka cemas, nggak pede, suka anxiety sendiri, nggak tenang. Nah, ini bawaan dari diri sendiri, bukan faktor eksternal, tapi faktor internal yang bisa mengganjal hoki tersebut. Wow, cukup rumit ya. Tapi nggak apa-apa Mas Kang. Jadi dengan Mas Kang sharing seperti ini, akhirnya dari Sesa sendiri lebih paham, oh ternyata seperti ini ya untuk tahu hoki atau enggak, ternyata dilihat, oh dari ada selarasnya, itu tadi kalau Mas Kang sempat menyebut beberapa kali ya. Itu untuk sio ayam ya Mas Kang ya? Sio ayam pada umumnya, karena sio ayam pun itu bukan berarti semuanya sedang bagus, karena kita down lagi, kita lihat tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahunnya, jamnya. Dari situ baru kita dapat kesimpulan lebih konkret bahwa sio ayam ini sedang periode bagus sekali. Ya, jadi saya sebut pada umumnya bukan berarti semua sio ayam sedang bagus. Jadi tergantung bulan dan jam juga. Nah, Mas Kang, mungkin selain sio ayam, sio apalagi sih yang di tahun ini lagi hoki nih bilangnya nih? Ada siomay. Lapar dong Mas Kang. Ya, ada pertama tadi kan sio ayam, ya. Lalu ada sio tikus. Ya, sio tikus juga tahun lalu lagi jelek juga, tapi masuk di periode sekarang lagi bagus-bagusnya. Jadi sio tikus justru dia ada faktor kagetnya lebih besar. Jadi mungkin yang sio tikus sekarang lagi pada ngalamin shock kesenangan ya, karena keberuntungannya bisa 180 derajat. Ya, beda dengan ayam tadi masih ada ganjalannya, ayam butuh untuk menjaga perasaan ketakutan yang tadi. Sedangkan sio tikus justru cepat sekali perubahannya. Ya, jadinya itu dari yang jelek ke bagus itu periodenya cepat sekali ya. Jadi sio tikus juga lagi keadaan bagus. Lalu ada sio ular. Ular. Sio babi nggak masuk Mas Kang? Ya? Sio babi? Sesa soalnya sio babi nih. Mbak Sesa pasti sio babi nih. Sio babi masuk peringkat cukup baik. Cukup baik ya Mas Kang ya? Baik, cuman memang kita balik lagi, ini semua adalah patokan umum. Kalau mau tahu benar-benar detail, itu harus punya tanggal lahir dan jam lahir. Gitu. Ini juga ada yang nanya dari bulan Nalita Aizawa ya, nanya Mas Kang, kalau sio kelinci gimana nih di tahun ini? Aduh. Silakan Mas Kang. Sio kelinci. Sio kelinci dari tahun lalu itu masuk periode jelek juga, masuk di tahun kerbau logam pada tahun ini, itu perubahannya tidak terlalu drastis. Jadi masih banyak rintangan, masih banyak halangan, tapi berkurang.
Jadi show kelinci itu kiatnya, saran dari saya adalah tidak terlalu muluk-muluk, ya. Show kelinci ini adalah pribadi yang supel, bisa berteman, bisa uh, punya banyak relasi, ya. Tapi kalau uh, berhubungan dengan rivalitas, show kelinci bisa lupa, ya, bisa kelepasan. Artinya rivalitas itu dianggap terlalu serius dan kadang-kadang malah dia mau apa ya namanya, melawan sesuatu, melawan arus yang lebih besar daripada dia. Ya, jadi dia harus tahu kapasitasnya. Pertama-tama harus tahu diri dulu, tahu kapasitas, lalu set target dalam setahun ini, jangan muluk-muluk, dan juga tahu sebenarnya peruntungannya tidak berubah jauh dari tahun lalu. Oke, itu untuk Sio Kelinci tadi ditanya sama Bulan Nalita Aizawa. Semoga tadi jawaban dari Pak Kang cukup menjawab ya pertanyaan tentang Sio Kelinci, dan mungkin untuk beberapa sahabat Sonora yang Sio Kelinci juga. Nah, itu tadi sudah dikasih clue sama Pak Kang. Sama Mas Kang, ya ampun, sama Pak Kang. Sama Mas Kang. Dan sahabat Sonora, ini udah hampir 30 menit nih kita sharing-sharing dengan Mas Kang. Terima kasih Mas Kang sudah berbagi terkait dengan ilmu Feng Shui. Dan untuk sahabat Sonora, terima kasih juga sudah bergabung di Instagram Live sore hari ini. Tapi tenang ya, untuk Anda sahabat Sonora mungkin yang masih mau bertanya lebih jauh lagi tentang ilmu Feng Shui, karena minggu depan saya Sauli akan bersama Mas Kang lagi ya, Mas Kang ya. Ayo kita lanjut lagi dong, belum selesai bahasnya. Belum selesai Mas Kang, yang masih banyak lagi terkait dengan ilmu Feng Shui. Jadi untuk Anda sahabat Sonora yang mungkin penasaran, yang ingin tahu lebih lanjut lagi, yang kira-kira Sio ayam atau Sio kelinci lagi hoki nggak ya di tahun ini? Nah, coba boleh ditanyain lagi di minggu depan. Tentunya minggu depan Sesa dan Mas Kang juga akan membahas tentang topik Feng Shui yang berbeda lagi. Kalau hari ini tadi kita sudah cukup membahas tentang ilmu Feng Shui langsung dari pakar Feng Shui, ada Mas Kang. Terima kasih Mas Kang sudah bergabung. Thank you Mbak Nisa. Tetap jaga kesehatannya Mas Kang. Dan untuk Anda sahabat Sonora, yang mungkin ketinggalan di obrolan IG Live kali ini, tenang aja, Anda nanti bisa nonton di IGTV-nya ya, IGTV di Sonora FM 92, dan juga Anda silakan datang main-main ke YouTube-nya Sonora di Sonora FM, dan mungkin kalau Anda mau membaca artikelnya silahkan kunjungi juga di sonora.id. Akhir kata, terima kasih kembali sahabat Sonora untuk yang sudah bergabung, dan terima kasih juga untuk Mas Kang. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Yep. Bye-bye. Bye.